warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang gelombang elektromagnetik. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, saya akan bertanya, kenapa kok kita bisa mendengarkan suara radio atau bisa mengganti channel TV menggunakan remote? Karena ada gelombang, Bu. Nah, kalau berbicara tentang gelombang, apa definisi atau arti dari gelombang itu sendiri? Sebuah getaran, Bu. Nah, benar sekali, tapi kurang sedikit lagi. Jadi, secara singkatnya, gelombang itu adalah getaran yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, baik melalui media rambat atau tanpa media rambat. Jadi, kalau kita bisa mendengarkan suara radio, itu adalah getaran yang keluar dari radio, kemudian merambat melalui udara sehingga sampai ke telinga kita. Melalui penjelasan tadi, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Tapi bukan itu yang akan kita bahas hari ini. Yang akan kita bahas hari ini adalah gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Jika dilihat melalui gambaran yang tadi. Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Dewi dulu yang menjawab. Menurut saya, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari magnet dan alat elektronik, Bu. Sudah bagus. Kalau menurut Mbak Lia sendiri, bagaimana Mbak? Sebenarnya, jawaban saya hampir sama dengan punyanya Dewi, Bu. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang berasal dari listrik dan magnet. Seperti itu, Bu. Baik, dua-duanya sudah bagus tapi kurang tepat. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Mbak Lia dan juga Mbak Dewi tadi? Tidak, Bu. Baik, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terbentuk akibat perubahan dua gelombang. Diambil dari dua suku kata seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi, yaitu elektro dan juga magnetik. Jadi, gelombang elektromagnetik adalah kombinasi antara dua gelombang. Gelombang yang pertama adalah gelombang medan listrik dan gelombang yang kedua adalah gelombang medan magnet. Kedua medan tadi kemudian berisolasi melewati suatu ruang, membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik, melalui penjelasan tadi, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, yang warna merah ini adalah gelombang medan listrik dengan arah vertikal. Kemudian ada gelombang medan magnet yang bergerak secara sinusoidal dengan arah horizontal. Dan kalau diperhatikan di sini, gelombang medan listrik itu tegak lurus dengan gelombang medan magnet. Gelombang medan listrik juga tegak lurus dengan arah rambatnya. Dan kemudian gelombang medan magnet tegak lurus
dengan arah rambatnya. Maka gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Oke? Siap, Bu. Yang penting selanjutnya adalah bahwasanya jika gelombang elektromagnetik ini merambat di udara, kecepatannya adalah sebesar C. Nilai C ini adalah kecepatan cahaya. Dan nilai C ini tidak berubah atau selalu tetap, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon jika ini di udara. Bisa dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau tanya. Kalau misalnya merambatnya itu bukan di udara, tetapi di air, apakah itu nilai C-nya tetap 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, Bu? Pertanyaannya bagus. Jadi nilai C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ini berlaku hanya pada saat di udara. Jadi kalau kecepatan cahaya di air itu beda lagi. Dapat dihitung jika indeks bias airnya itu diketahui. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum, Bu. Baik, jadi kalau belum ada yang ingin ditanyakan lagi, di sini saya akan memperkenalkan sebuah game, tapi juga bisa memudahkan kalian untuk menentukan arah kecepatan. Nama gamenya adalah aturan tangan kiri. Yuk semuanya tangannya diangkat seperti ini. Jadi jempolnya kita arahkan searah medan listrik, kemudian 4 jari searah dengan arah kecepatan yang ingin kalian tunjukkan, dan kemudian telapak tangan kita posisikan searah dengan medan magnet. Nah, kalau dilihat di gambar, pada gelombang pertama ini, maka jempolnya menghadap ke atas, yaitu searah dengan medan listrik, kemudian medan magnetnya ke arah horizontal atau ke samping kan, maka posisinya akan seperti ini, dan arah rambatnya bisa kalian lihat melalui 4 jari, yaitu ke arah mana? Ke arah kanan, Bu. Nah, benar sekali. Kalau pada gelombang kedua, maka arah kecepatannya kemana? Coba dipraktekkan sendiri. Arahnya tetap ke kanan, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, gelombangnya akan berubah secara sinusoidal seperti ini. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, untuk gelombang elektromagnetik sendiri, yang perlu kalian hafalkan adalah spektrum-spektrumnya. Karena mayoritas soalnya nanti adalah berupa teori. Nah, untuk menghafalkan spektrum dari gelombang elektromagnetik, agar kalian lebih mudah, kalian cukup menghafalkan huruf yang saya tulis merah, yaitu Garucimon. G untuk gamma, R untuk Roentgen atau X-ray, U untuk ultraviolet, C untuk cahaya tampak. Cahaya tampak di sini meliputi Mengiku Hibiniu, dan I untuk inframerah, MO atau Mo untuk mikro, dan R untuk radio. Ingat, di antara mikro dan radio ada TV. Pasti sudah tidak asing kan dengan spektrum-spektrum yang tadi? Kalau begitu, contoh pemanfaatan atau hubungan antara spektrum yang sudah disebutkan tadi dengan kehidupan sehari-hari itu apa? Sinar X. Untuk menghindari sinar ultraviolet biasanya itu menggunakan sunblock, Bu. Cahaya tampak itu seperti pelangi, Bu. Ya, contohnya banyak sekali ya, seperti yang sudah disebutkan tadi. Tapi ada yang lain, seperti sinar inframerah itu
dipancarkan oleh benda yang dipanaskan, seperti las, tahu kan? Kemudian gelombang mikro itu digunakan untuk komunikasi, ya seperti HP gitu. Terus sinar gamma biasanya digunakan dalam industri pertambangan, penyulingan kertas, seperti itu. Nah, kalau sudah dihafalkan urutan dari atas ke bawah, ingat apa yang bertambah dan apa yang berkurang. Nah, untuk frekuensinya sendiri, semakin ke bawah, frekuensinya akan semakin berkurang. Semakin berkurang. Nah, untuk panjang gelombangnya sendiri, semakin ke bawah, maka akan semakin bertambah. Terakhir, untuk energi dan daya tembusnya sendiri, semakin ke bawah, dia akan semakin berkurang. Jadi kalau ditanya, di antara spektrum ini, mana daya tembusnya yang paling besar? Sinar gamma, Bu. Bagus. Menurut kalian, radiasi dari gelombang elektromagnetik ini apakah berbahaya? Ya berbahaya, Bu. Ya berbahaya kalau penggunaannya tidak tepat atau secara berlebihan. Mengapa seperti itu, Bu? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Jadi sebenarnya gelombang elektromagnetik ini mempunyai kegunaan masing-masing pada kehidupan kita. Saya ambil contoh sinar mikro yang untuk komunikasi. Pasti setiap hari kita itu menggunakan HP untuk sekedar WA, update story, atau yang lain-lain. Dan kalau kita menggunakan HP secara berlebihan, maka lama-kelamaan itu akan menimbulkan sebuah penyakit, yaitu kanker kulit. Jadi itu adalah salah satu contoh penggunaan sinar elektromagnetik yang kurang bijak. Nah, sampai di sini apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Untuk dampak radiasi elektromagnetik yang lain, kalian bisa cari sendiri di rumah dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini itu saja dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.